Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah epidemiologi klinik dengan topik epidemiologi karakteristik penyakit menular pada populasi pediatrik, analisis kepedulian kesehatan masyarakat. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Melitia Tuasa dengan NIM 2070454, kelas B semester 6, program studi ilmu kesehatan masyarakat. Termasuk pada pendahuluan, epidemiologi merupakan cabang ilmu kesehatan yang mempelajari pola penyakit dalam populasi, termasuk penyakit menular pada populasi pediatrik atau anak-anak. Penyakit menular pada anak-anak memiliki karakteristik khusus yang perlu dipahami dalam konteks kesehatan masyarakat. Dalam analisis kepedulian kesehatan masyarakat terhadap penyakit menular pada populasi pediatrik, kita dapat mengeksplorasi berbagai aspek yang meliputi insiden penyakit, faktor risiko, transmisi, pencegahan, dan intervensi yang relevan. Epidemiologi penyakit menular pada populasi pediatrik. Penyakit menular pada populasi pediatrik dapat mencakup berbagai jenis penyakit seperti infeksi saluran pernafasan, diare, infeksi kulit, campak, gondongan, hepatitis, dan banyak lainnya. Epidemiologi penyakit menular pada anak-anak berfokus pada penyebaran penyakit dalam kelompok usia, faktor risiko yang berkontribusi terhadap infeksi, serta dampaknya terhadap kesehatan anak-anak. Termasuk pada karakteristik penyakit menular pada populasi pediatrik. Yang pertama yaitu usia yang rentan. Populasi pediatrik memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum sepenuhnya berkembang, sehingga anak-anak lebih rentan terhadap infeksi dibandingkan dengan populasi dewasa. Beberapa penyakit menular juga lebih umum terjadi pada anak-anak karena mereka lebih sering berinteraksi dengan lingkungan yang mengandung patogen. Kedua, penularan yang cepat. Penularan penyakit menular pada anak-anak dapat terjadi dengan cepat karena mereka cenderung berinteraksi secara intensif, baik di sekolah, tempat penitipan anak, atau dalam keluarga. Jarak sosial yang lebih kecil dan kebiasaan bermain dan berbagi mainan atau peralatan dapat meningkatkan risiko penularan. Yang ketiga, dampak jangka panjang. Beberapa penyakit menular pada anak-anak dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan mereka. Misalnya, infeksi yang serius dapat mempengaruhi fungsi organ, perkembangan saraf, atau menyebabkan komplikasi lain yang dapat berlangsung hingga masa dewasa. Analisis kepedulian kesehatan masyarakat. Kepedulian kesehatan masyarakat terhadap penyakit menular pada populasi pediatrik penting untuk mencegah penyebaran infeksi dan memastikan kesehatan anak-anak. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dianalisis dalam konteks ini. Yang pertama, pencegahan penyakit. Kedua, pendidikan dan informasi. Yang ketiga, pengawasan dan pelaporan penyakit. Dan yang keempat, akses terhadap layanan kesehatan. Dan yang terakhir, kerjasama dan koordinasi. Kita masuk pada pembahasan. Epidemiologi penyakit menular pada populasi pediatrik melibatkan studi tentang pola penyebaran penyakit dan karakteristik khusus yang mempengaruhi anak-anak. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis ini termasuk insidence. Insidence atau insiden adalah angka kasus baru penyakit menular yang terjadi pada anak-anak dalam periode waktu tertentu. Penyakit menular yang paling umum di kalangan anak-anak meliputi infeksi saluran pernapasan, gastroenteritis, campak, rubella, gondongan, dan infeksi kulit. Memahami tingkat insiden ini membantu dalam perencanaan pencegahan dan pengendalian penyakit. Yang kedua yaitu faktor risiko. Anak-anak dapat terkena penyakit menular karena adanya faktor risiko tertentu. Faktor-faktor tersebut meliputi rendahnya imunitas anak, kepadatan populasi dalam lingkungan yang sama, seperti di sekolah atau tempat penitipan anak, kurangnya kebersihan pribadi dan lingkungan, serta kurangnya vaksinasi yang memadai. Yang ketiga yaitu transmisi. Penularan penyakit menular pada anak-anak dapat terjadi melalui berbagai jalur, termasuk kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, melalui tetesan udara yang dihasilkan saat batuk atau bersin, atau melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi oleh patogen,
Memahami cara penularan ini penting dalam merencanakan strategi pencegah. Keempat, faktor lingkungan. Lingkungan fisik dan sosial juga dapat mempengaruhi penyebaran penyakit penular pada anak-anak, misalnya sanitasi yang buruk, kepadatan populasi yang tinggi, akses terbatas terhadap air bersih, dan kurangnya fasilitas kebersihan dapat meningkatkan risiko penularan penyakit. Dan yang terakhir, dampak pada kesehatan anak. Penyakit menular pada populasi pediatrik dapat memiliki dampak serius pada kesehatan anak-anak. Beberapa infeksi dapat menyebabkan komplikasi jangka pendek atau jangka panjang, seperti penurunan fungsi organ, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, kerusakan saraf, atau bahkan kematian. Memahami dampak ini penting dalam memperhatikan kepentingan kesehatan anak-anak. Selanjutnya, analisis kepedulian kesehatan masyarakat. Kepedulian kesehatan masyarakat terhadap penyakit menular pada populasi pediatrik sangat penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis ini termasuk yang pertama, pendidikan dan kesehatan masyarakat, yang kedua, imunisasi, yang ketiga, kebersihan pribadi dan lingkungan, yang keempat, pengawasan dan pelaporan penyakit, dan yang kelima, kolaborasi antar stakeholders. Kita masuk pada kesimpulan. Epidemiologi penyakit menular pada populasi pediatrik melibatkan studi tentang penyebaran penyakit dan karakteristik khusus pada anak-anak. Penyakit menular pada anak-anak rentan penularan cepat dan dapat memiliki dampak jangka panjang. Kepedulian kesehatan masyarakat terhadap penyakit menular pada populasi pediatrik penting untuk pencegahan dan pengendalian penyakit. Upaya pencegahan, pendidikan, pengawasan, akses layanan kesehatan, dan kerjasama antara stakeholders diperlukan dalam menghadapi penyakit menular pada anak-anak. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.